Fenomena ini adalah fenomena lama yang kami analisis sendiri sesuai materi apa yang kami pelajari di dalam kelas etika bisnis. Contoh fenomena adanya praktik manajemen laba yang terjadi di perusahaan manufaktur pada PT Indofarma Tbk yang meningkatkan nilai barang masih diolahnya pada laporan posisi keuangan tahunan 2004. PT Indofarma Tbk ini meningkatkan persediaan barang masih diolah sehingga menyurutkan harga pokok penjualan dan meningkatkan laba bersihnya sebesar 28 miliar, di mana laba bersih tersebut sebenarnya tidak ada. Terjadinya hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pengendalian internal yang diakibatkan oleh tidak adanya komite audit yang mengawasi PT Indofarma Tbk. Fenomena tersebut kami kutip dari website cnbcindonesia.com. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kasus tersebut dari aspek dimensi. Nah, menurut Bertens, kegiatan bisnis itu bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi etika, dan dimensi hukum. Nah, namun di sini itu saya akan menjelaskan kasus tersebut dengan beberapa dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi etis, dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Yang pertama itu berdasarkan dimensi ekonomi, di mana dalam kasus tersebut praktik yang dilakukan dalam kasus tersebut itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari dikecilkannya HPP yang akan membuat labanya itu meningkat, sehingga diperolehlah keuntungan sebesar 28 miliar. Dan ternyata sebenarnya itu 28 miliar itu tidak ada. Nah, yang kedua adalah dimensi etis. Seperti yang kita tahu, kegiatan bisnis itu bisa saja menguntungkan, namun jika dalam pembagian keuntungannya itu tidak adil atau dalam upaya memperoleh keuntungannya itu mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, yang merasa dirugikan, maka tindakan bisnis tersebut menjadi tidak etis. Dan jika dilihat dari tingkat kesadaran manusiawi, maka itu juga tidak etis. Mengapa? Karena praktik tersebut merugikan pihak-pihak eksternal dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Selanjutnya dilihat dari dimensi hukum. Dalam kasus tersebut tentu terdapat sanksi moral, yaitu berupa denda, bahkan yang paling berat itu akunting tersebut dapat dikeluarkan dari organisasi profesi. Yang selanjutnya dimensi sosial. Dari aspek sosial sendiri terdapat investor yang akan kehilangan kepercayaan terhadap PT Indofarma tersebut, karena yaitu PT Indofarma telah memanipulasi keuntungannya, laba atau keuntungannya. Nah, selanjutnya dilihat dari dimensi sosial. Dilihat dari dimensi sosial sendiri, dalam menjalankan profesinya, PT Indofarma tidak sepenuhnya mengikuti ajaran agama ketika menjalankan praktik bisnis mereka, karena mereka melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan prinsip etika YAI dari fenomena tersebut, pada prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Berdasarkan prinsip etika YAI, bahwa akuntan yang melakukan manajemen laba tersebut mampu bertanggung jawab atas profesinya, yaitu dengan menaikkan citra perusahaan. Namun, di sisi lain, akuntan tersebut merugikan pihak pertama. Kemudian, pada prinsip kepentingan publik, pihak eksternal membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai perusahaan dan menentukan keputusan investasinya pada perusahaan tersebut. Namun, jika laporan keuangannya direkayasa, maka nantinya akan merugikan pihak tersebut dalam mengambil keputusan. Berdasarkan dari kasus atau fenomena tersebut, dilihat dari prinsip etika IAI untuk akuntan. Yang selanjutnya adalah objektivitas. Akuntan tersebut tidak menerapkan prinsip objektivitas karena laporan keuangan yang dibuatnya tidak objektif. Kemudian perilaku profesional. Akuntan tersebut juga tidak berperilaku profesional sehingga dapat mendiskreditkan atau merusak reputasi akuntan tersebut sebagai akuntan manajemen dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah standar teknis. Akuntan PT Indofarma tersebut menaikkan nilai persediaan akhir barang dalam proses sehingga akan memperkecil HPP. Akan diperoleh laba yang tinggi untuk
menarik minat pihak eksternal, sehingga hal tersebut merupakan suatu perilaku yang dapat melanggar standar teknis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.